Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Dekarin. Pada video kali ini kita sudah memasuki bab yang ke-9, yaitu managing files dari materi Debian dan Ubuntu Server Administrator. Sebelumnya, apa sih yang akan saya bahas pada video kali ini? Pembahasan pada video kali ini ada struktur directory pada Linux, lalu navigasi path, absolute vs relative path, special character, membuat file pada touch, perintah ls advance, membuat directory dengan mkdir, perintah cp, mv, dan rm. Pada materi struktur directory pada Linux, jadi teman-teman, sebelum lanjut saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang struktur directory pada Linux. Seperti pada gambar yang telah saya sediakan ini, pada gambar paling atas ini atau bisa kita sebut slash, ini bisa kita sebut sebagai root. Lalu ada home, user, dan lain sebagainya. Root itu user yang memiliki hak akses paling tinggi, teman-teman. Root ini bisa melakukan apa saja terhadap direktori di bawahnya, seperti Supaya teman-teman tidak terlalu pusing mempelajari struktur direktori pada Linux ini, kita akan mempelajari dua direktori terlebih dahulu, teman-teman, yaitu home dan user. Oke, kita akan mulai terlebih dahulu di bagian kanan ya, teman-teman. Itu user. Jadi user ini adalah direktori untuk menyimpan file instalasi. Misal, kalau kita menginstal suatu aplikasi dan nanti itu file instalnya langsung tersimpan di direktori user ini, teman-teman. Kalau disamakan dengan Windows, itu sama saja dengan program file, teman-teman. Yang kedua, itu ada home. Home adalah tempat user berada. Jadi, kalau kita buka direktori home, maka akan muncul user yang ada pada Linux kita di direktori home. Sebelum praktek, saya akan menjelaskan mengenai direktori etc, teman-teman. Karena di sini tidak ada, maka akan langsung saya bahas ya. Jadi etc adalah direktori untuk menyimpan konfigurasi-konfigurasi pada server. Misal, kalau kita ingin membangun Oke teman-teman, kita akan langsung praktek saja ya. Nah teman-teman, setelah login, kita pergi ke pencarian, lalu searching file. Kita pilih yang biru ini ya teman-teman, files, lalu klik. Nah, pada defaultnya, kalau kita buka file itu, maka akan langsung diarahkan ke home, teman-teman. Ini home ya. Sebelum kita melihat user pada home, terlebih dahulu kita akan login ke root dulu, teman-teman. Kita ketikkan slash di sini. Slash atau garis miring ya, teman-teman. Ini. Lalu enter. Di sini kita akan masuk ke tampilan rootnya, teman-teman. Untuk bisa melihat user pada home, kita klik folder yang tulisannya home. Double klik, teman-teman.
Nah, di sini bisa dilihat user saya adalah Karin. Jadi kalau semisal kalian buat user lagi, maka user itu akan muncul di sini. Kita akan coba lihat current foldernya dengan klik titik 3 di pojok kanan ini, lalu pilih properties. Bisa dilihat current foldernya belum ada teman-teman, karena saya belum membuka direktori apapun. Kita silang dulu. Nah, misal saya akan ke home lagi, double klik, lalu kita klik titik 3 ke properties. Nah, maka si current foldernya itu akan root, karena current folder itu hanya menampilkan folder-folder yang ada di atasnya. Jadi kan si home ini ada di bawahnya root, jadi si root itu ada di atasnya home. Ya, jadi mungkin itu saja penjelasan dari current folder, teman-teman. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu navigating path. Pada materi navigating path bisa dilihat di sini ada 3 perintah untuk jalan ke navigating path ya teman-teman. Pertama ada cd. Cd itu untuk mengubah direktori. Yang kedua ada pwd. Itu untuk melihat direktori saat ini, sedangkan perintah ls itu untuk melihat isi direktori. Selanjutnya kita akan coba praktekkan di VirtualBox, teman-teman. Teman-teman buka VirtualBox, lalu login ke Debian. Kita akan teman-teman bisa cari terminal dan file ya teman-teman. Login root terlebih dahulu di terminal dengan ketikan perintah sudo. Enter, lalu masukkan password root teman-teman. Enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke root. Setelah itu kita ketikkan perintah cd /root. Enter. Lalu kita ke root yang ada pada files ini. Kita ketikkan / enter, lalu scroll ke bawah, kita cari yang root ini ya teman-teman. Double klik, lalu masukkan password root, bukan password login. Lalu authenticate, masukkan kembali. Nah, kita sudah masuk root ya teman-teman. Oke, di sini filenya ini sudah masuk root teman-teman. Kita ke terminal, lalu ketikkan perintah pwd. Enter. Lalu ls. Enter. Untuk melihat apa saja file yang ada. Nah, karena di filenya ini folder is empty atau kosong, maka di terminal juga akan kosong ya teman-teman, tidak ada apapun di dalamnya. Selanjutnya kita akan coba masuk ke home dengan perintah cd /home. Kita sudah di home. Di sini kita ketikkan perintah pwd. Enter. Di sini kita sudah berada di home teman-teman. Kemudian ketik ls. Di sini kita juga kembali ke home-nya teman-teman. Klik yang ini.
Sekarang keduanya sudah berada di home. Selanjutnya kita akan masuk ke root ya. Kalau sebelumnya itu kan saya masuk ke home directory, sekarang saya akan coba masuk ke rootnya. Untuk bisa masuk ke rootnya, teman-teman bisa ketikkan perintah cd / enter. Setelah itu ketik ls enter. Nah, di sini bisa dilihat banyak sekali directory file ya teman-teman. Ini tuh ini ya, sama isinya banyak. Oke, selanjutnya kita akan coba masuk ke bin ya teman-teman. Kita ketikkan perintah cd/bin enter. Di sini kita sudah masuk ke bin, lalu ls. Nah, di bin itu akan ada banyak terdapat folder-folder teman-teman, file-file. Kalau kita lihat juga pada foldernya, kita juga akan lihat pada file di foldernya. Kita double klik pada bin ini teman-teman. Lalu di sini bisa dilihat terdapat banyak macam file teman-teman, sama seperti ini. Oke teman-teman, setelah kita menyelesaikan dua materi ini, sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu absolute dan relative path. Jadi, perbedaan antara absolute dan relative path. Absolute path merupakan perintah yang memasukkan nama direktori dengan mengawali karakter garis miring teman-teman, atau slash, sedangkan relative path tidak diawali dengan slash. Dengan bantuan gambar ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai materi ketiga ini. Oke, contoh dari absolute path dahulu. Contoh dari absolute path terlebih dahulu. Misal nih ya, jika saya berada di directory home dan kemudian saya ingin masuk ke directory bin, maka kita harus menggunakan absolute atau yang menggunakan tanda slash teman-teman. Nah, kenapa? Karena si directory bin ini terhalang oleh user. Kita bisa menggunakan perintah cd/bin. Jadi, ketika kita menggunakan kita menggunakan slash itu ketika suatu directory terhalang oleh directory lain. Contoh yang kedua yaitu relative path. Misal jika kita berada di directory user dan kita ingin masuk ke bin ataupun lib, itu kita menggunakan yang relative path teman-teman, atau yang tanpa menggunakan tanda slash. Jadi nanti perintahnya itu cd-bin untuk masuk ke directory bin atau cd-lib untuk masuk ke directory lib. Baiklah, sekarang kita akan coba praktekkan absolute dan relative path-nya pada VirtualBox. Kita ke terminal, lalu kita terlebih dahulu kita login ke root ya teman-teman. Lalu ketikkan perintah tadi teman-teman, itu cd/enter. Nah, ini contoh yang pertama, contoh absolute path ya. Lalu pada file kita double klik kita /enter. Lalu pada file kita double klik yang directory etc. Lalu double klik lagi di directory apache 2. Oke, kita kembali lagi ke terminal. Kita akan coba praktek absolute terlebih dahulu dengan menggunakan perintah cd/etc/apache 2. Apache, enter. Nah, kita sudah masuk ke directory apache. Kemudian setelah itu ketikkan perintah pwd, enter. Ya, kita kembali lagi dengan perintah cd/enter. Ya, kita ke root lagi.
Kita langsung ketikkan perintah cd apa c2 tanpa slash, teman-teman. Enter. Hasilnya tidak akan bisa ya, karena folder Apache ini terdapat di dalam direktori etc. Selanjutnya kita akan coba praktek relative path atau yang tanpa slash ya, teman-teman. Ketikkan perintah cd etc. Di sini kita sudah masuk ke direktori etc. Lalu saya akan coba masuk ke folder Apache-nya dengan ketikan perintah cd apache 2. Ingat tanpa slash ya, teman-teman, karena kita praktek yang relative path. Lalu enter. Lalu pwd enter. Oke, di sini saya sudah berada di Apache 2 yang dimana tadi kita tanpa menggunakan tanda slash. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu special karakter. Jadi teman-teman, karakter yang pertama ini yaitu yang tanda gelombang ini ya, menandakan bahwa kita sedang berada di home directory. Lalu tanda yang dolar ini merupakan tanda bahwa kita hanya memiliki hak akses sebagai user biasa. Kita login root. Saat kita memiliki hak akses sebagai user root, maka tandanya itu akan berubah, teman-teman. Yang tadinya itu dolar seperti ini berubah menjadi pagar. Lalu selanjutnya ada karakter titik, teman-teman. Titik ini merupakan tanda directory. Saya akan coba ketik perintah ls lalu titik untuk mengecek directory yang ada sekarang. ls spasi titik enter. Bisa dilihat ini merupakan direktori yang ada pada root ya. Selanjutnya ada karakter titik 2, teman-teman. Jadi karakter titik 2 ini menandakan parent directory atau direktori yang sebelumnya. Ketik cd etc, itu kita ketik perintah ls titik lalu enter. Nah, bisa dilihat di sini ini merupakan rangkaian direktori yang ada pada etc. Selanjutnya saya akan masuk ke Apache dengan ketikan perintah cd apache 2 enter. Lalu pwd enter. Bisa dilihat sekarang saya berada di Apache 2. Seperti sudah saya bilang tadi bahwa parent directory adalah direktori yang sebelumnya. Jadi parent dari direktori Apache 2 ini adalah etc, teman-teman. Ini Apache etc. Nah, ini parent directory. Oke, selanjutnya kita sudah memasuki materi yang kelima, yaitu membuat file pada touch. Kita nyalakan file dan terminalnya, lalu pada terminal kita ketik perintah ls. Maaf, teman-teman, kita masukkan kita ketik perintah touch, lalu masukkan file yang mau teman-teman masukkan. Misal saya menamainya dengan file.txt, lalu enter. Lalu kita coba ls, enter.
Nah, maka file yang sudah kita buat tadi itu sudah otomatis muncul di file ini teman-teman. Pada file kita, bisa ini, filenya sudah muncul ya teman-teman, file txt yang tadi saya buat. Selanjutnya saya akan memberi contoh bagaimana cara membuat file tanpa harus masuk ke directory. Dengan cara perintah absolute path, kita kembali ke terminal, lalu ketikkan perintah touch dokumen / lalu masukkan nama file yang ingin teman-teman masukkan, kayak abc.txt. Jadi dokumen ini merupakan tempat untuk menyimpan file teman-teman ingin menyimpannya di mana. Saya dokumen ya, artinya dokumen, kalau desktop ya desktop. Lalu yang terakhir ini merupakan nama file yang ingin teman-teman masukkan, lalu enter. Nah, kita lihat di file apakah tadi itu otomatis muncul. Kita double klik pada dokumen, ya abc.txt itu yang tadi kita buat ya teman-teman, muncul otomatis. Baiklah teman-teman, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu perintah ls advance. Seperti yang sudah kita ketahui, perintah ls itu untuk melihat file-file apa saja yang ada di dalam suatu directory. Lalu apa sih bedanya ls biasa dan ls advance? Jadi ls advance ini fungsinya itu untuk memperlihatkan lebih detail lagi teman-teman. Ke terminal, ketikkan perintah ls, enter. Nah, di sini bisa dilihat ini merupakan direktori yang ada pada home, nih teman-teman. Tapi kalau kita ketikkan perintah ls-a, ini merupakan ls advance teman-teman. Itu akan muncul hidden directory atau directory tersembunyi teman-teman. Kalian bisa membedakan di sini ya. Nah, kemudian juga ada ls-l. Di sini ls-l itu fungsinya untuk menampilkan lebih detail dari suatu folder. Misal, di desktop ini kan terdapat tanggal terakhir kali diakses ya. Di dokumen juga ini ada, dan lain sebagainya. Ada detail-detailnya ya teman-teman. Lalu kita juga bisa menggabungkan dua perintah tersebut, yaitu seperti ini teman-teman. Perintahnya ls-la, ls-la, enter. Ini adalah file tersembunyi dan di sini juga terdapat detail-detailnya. Banyak sekali ya. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketujuh. Yaitu membuat direktori dengan perintah mkdir. Jadi teman-teman, mkdir itu adalah perintah untuk membuat direktori. Oke, langsung saja kita praktekkan. Selanjutnya saya akan mencoba membuat direktori dalam direktori dengan cara mengetikkan perintah mkdir. Lalu masukkan nama file yang ingin kalian masukkan. Saya akan memberi nama net1, lalu enter. Lalu kita akan buat 3 ya teman-teman. Klik mkdir net1/net2, lalu enter. Satu lagi mkdir net1/net2,
net2 slash net3, enter. Lalu kita cek ls, enter. Nah, di sini sudah ada directory net1, teman-teman. Kita cek di file apa saja yang ada pada net1 dengan selanjutnya kita ketikkan perintah cd net1 lalu enter. Nah, sekarang kita sudah masuk ke directory net1 ya, teman-teman. Kita cek apa saja yang ada pada directory net1 ini dengan ketikan ls, enter. Nah, pada directory net1 ini ada net2, teman-teman. Saya akan coba masuk ke net2 dengan perintah cd net2, enter. Lalu kita ls lagi. Nah, bisa dilihat di net2 itu ada net3, teman-teman. Oke, teman-teman, kita kembali ke home dulu. Oke, mungkin itu saja materi yang ke-7 ini. Kita lanjut ke materi yang ke-8, yaitu perintah cp. Jadi, perintah cp adalah perintah kita untuk mengcopy suatu file ataupun directory. Jadi kalau di file itu, jika kita ingin mengcopy suatu file, caranya cukup mudah, teman-teman, yaitu dengan pilih file yang ingin di-copy, kemudian klik kanan pada mouse, lalu pilih yang copy. Atau shortcutnya Ctrl plus C ya, teman-teman. Kita klik copy. Nah, untuk memindahkannya sama seperti tadi, saya akan memindahkannya di home. Klik kanan pada mouse, lalu pilih paste. Nah, file yang tadi kita copy masuk ke home ya, teman-teman. Ini. Sedangkan kalau kita ingin mengcopy suatu file di terminal, kita bisa menggunakan perintah cp. Kita langsung praktek ya. Dan perintah cp dokumen slash, lalu masukkan nama file yang ingin di-copy. Saya ingin mengcopy abc.txt ini, teman-teman. Masukkan abc.txt slash, lalu masukkan tempat untuk menyimpan file kopiannya. Saya akan coba simpan di home slash nama user ya, teman-teman, Herin. Lalu enter. Lalu kita ls. Nah, bisa dilihat di sini ada abc.txt. Artinya apa? Kopian yang tadi kita masukkan ini berhasil, teman-teman. Berhasil masuk di home. Kita cek di filenya. Ya, muncul ya, teman-teman. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang bagaimana nih kalau saya ingin mengcopy banyak file dalam satu waktu? Oke, sekarang jika file yang ingin kalian copy itu banyak, kita tidak perlu mengetik secara manual satu persatu, teman-teman. Tetapi kita bisa langsung menggunakan tanda bintang. Perintahnya seperti ini, teman-teman.
perintah cp bintang titik txt. Kalau filenya sama-sama txt bisa pakai txt seperti ini teman-teman, lalu public slash. Lalu kita bisa mengeceknya dengan ketikan ls public, enter. Ya, muncul semua teman-teman. Lalu bagaimana cara mengcopy suatu directory teman-teman? Tadi kan kita mengcopy file, sekarang kita akan coba copy directory. Sebelum itu saya akan ketikkan ls yang tadi kita buat net 1, bentar. Dalam net 1 ada net 2. Lalu bagaimana cara mengcopy-nya? Caranya teman-teman bisa ketikkan perintah cp -r, masukkan nama directory yang ingin di copy 1/2, lalu masukkan tempat penyimpanannya. Teman-teman ingin menyimpannya di mana? Saya akan menyimpan di home /karim. Salah. Lalu masukkan tempat untuk menyimpan kopiannya di mana? Saya akan menyimpannya di home /karim/. Nah, bisa dilihat di file ini ya teman-teman hasil kopiannya. Baiklah, selanjutnya setelah kita menyelesaikan materi perintah cp, sekarang kita memasuki materi perintah mv. Jadi apa sih itu perintah mv? Jadi mv bisa digunakan untuk merename directory ataupun file. mv juga selain untuk merename, mv juga bisa digunakan untuk memindahkan file. Baiklah, langsung saja kita pergi ke prakteknya. Nah, misal saya ingin merubah file dari txt menjadi itxt. Jadi perintahnya ini teman-teman, kita masukkan nama yang ingin diubah. Kita masukkan file yang namanya ingin diubah dengan perintah mv spasi h.txt, lalu masukkan nama baru spasi i.txt, lalu enter. Ya, bisa dilihat di sini ya teman-teman. Tadinya ini kan h ya, h.txt, sekarang berubah menjadi i.txt teman-teman. Selain untuk merename sebuah file, perintah mv juga bisa untuk memindahkan sebuah file ya teman-teman. Baiklah, saya akan coba memindahkan file dengan perintah mv. Saya akan coba memindahkan file abc ini, file abc dari dokumen ke home dengan perintahnya seperti ini teman-teman, mv dokumen slash masukkan nama file yang ingin dipindahkan, abc.txt, lalu titik, habis itu enter. Ya, bisa dilihat di file ini tadi file abc.txt-nya hilang teman-teman, tinggal H. Kita lihat di home. Di sini ya teman-teman, dia berpindah dari dokumen ke home. Lanjut, kita telah memasuki materi yang terakhir, yaitu perintah rm atau remove command. Jadi, rm digunakan untuk menghapus file teman-teman. Untuk menghapus directory bisa menggunakan perintah rmdir
atau rm directory. Baiklah, kita lanjut ke prakteknya saja di Debian. Nah, di sini saya akan mencoba menghapus file itxt ini. Perintahnya seperti ini, teman-teman. rm spasi i.txt. Enter. Ya. Di file lihat tidak ada file yang namanya itxt, teman-teman, karena sudah terhapus. Lalu bagaimana kalau saya ingin menghapus keseluruhan file? Di sini saya mempunyai dua file, teman-teman. File name 1 dan 2. Ya, saya akan coba menghapus kedua file name-nya. Kita bisa mendefinisikan dengan tanda bintang, teman-teman. Jadi, tanda bintang itu menandakan kalau keseluruhan file akan kita hapus, ya. Jadi, perintahnya seperti ini, teman-teman. Shift bintang lalu titik txt. Setelah itu enter. Ya, bisa dilihat di file file yang name 12 tadi sudah hilang, teman-teman. Lalu bagaimana kalau saya ingin menghapus sebuah direktori? Untuk menghapus sebuah direktori, kita bisa gunakan perintah rmdir, teman-teman. Di sini saya akan coba hapus folder direct new, ya. Oke, caranya seperti ini, teman-teman. Kita ketikkan perintah rmdir. Lalu masukkan nama direktori yang ingin dihapus. Direct new slash lalu enter. Nah, bisa dilihat di file ini direktori yang namanya direct new tidak ada, teman-teman. Artinya berhasil terhapus. Lalu selanjutnya saya akan coba hapus direktori net1 ini, teman-teman. Ini dalam net1 ada net2, lalu net2 dalam net2 ada net3. Saya akan coba menghapus direktori ini. Kita ketik perintah rmdir net1 lalu enter. Tidak bisa, teman-teman. rmdir violate no remove net1 directory not empty, atau tidak bisa. Ini artinya tidak bisa dihapus, teman-teman. Hasilnya sama sekali nggak bisa karena di dalam direktori net1 tadi kan kita sudah lihat, ya, di dalam direktori net1 itu ada net2 dan di dalam direktori net2 itu ada net3. Jadi untuk menghapus direktori net1 kita harus menghapus direktori 3 dan 2, teman-teman. Nah, untuk menghapus sekarang kita akan hapus yang net3 terlebih dahulu. Urutannya dari paling bawah, teman-teman, 3, 2, 1. Kita masukkan perintah rmdir net1 slash net2 slash net3. Ini perintah untuk menghapus direktori net3, teman-teman. Lalu enter. Kita cek di file apakah direktori net3 terhapus. Net2, ya, folder is empty atau net3 sudah terhapus, teman-teman. Sekarang kita akan coba hapus yang direktori net2.
sama perintahnya seperti tadi, rmdir net1 slash net2, enter. Kita cek di file, kita double klik, folder is empty teman-teman. Artinya directory net2 juga terhapus. Sekarang baru kita akan hapus directory net1. Sama seperti tadi, perintahnya rmdir net1, enter. Ya, hilang teman-teman. Net1-nya sudah tidak ada, artinya sudah terhapus. Urutannya dari bawah ke atas ya teman-teman, dari 3, 2, 1. Jadi kesimpulannya adalah untuk bisa menghapus sebuah direktori, isi dari direktori yang ingin dihapus itu harus kosong terlebih dahulu teman-teman. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di bab kali ini. Jika ada banyak kekurangan, saya banyak-banyak minta maaf. Terima kasih telah mendengarkan sampai sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.